Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini gue datang dengan video terbaru. Oke teman-teman, jadi ini adalah iPhone 13 Go yang udah gue pakai selama 9 bulanan teman-teman. Dan di sini gue pengen sharing ke kalian bahwa belakangan ini iPhone ini tuh lagi gue siksa habis-habisan teman-teman. Jadi pasca kita beli iPhone 15 Pro, jadi kan ibu bos pakai iPhone 15 Pro dan kemudian iPhone 13, gue pakai full time dan di sini gue udah siksa habis-habisan banget. Jadi gue sini pengen sharing ke kalian kalau untuk hasilnya itu gimana sih kalau untuk iPhone 13 di tahun 2024. Jadi kita langsung masuk ke video pembahasan berikut ini. Let's go. Oke guys, jadi seperti yang udah gue mention di video-video sebelumnya yang banyak banget ya gue bikin tentang iPhone 13, ini tuh rilis tahun 2022 temen-temen. Jadi ini gue beli tahun 2023 guys. Jadi ini gue beli tahun lalu, udah 9 bulanan umurnya. Dan di sini juga kalau untuk panelnya, gue sempet cek di Triotus itu panelnya menggunakan panel LG. Tapi terakhir gue ngecek di Triotus untuk display screen-nya itu udah nggak kelihatan lagi ya, itu pakai buatan Samsung atau LG teman-temannya. Nah, jadi di sini untuk kotaknya seperti ini dan ini gue juga cuma dapat yang namanya kabel doang teman-teman. Jadi di sini tuh belum Type C tapi masih Lightning to C teman-teman. Jadi untuk yang gue dapetin itu adalah kitab suci, kemudian stiker Apple 1 dan juga untuk kabel doang ya. Untuk kotaknya seperti ini guys, bagus-bagus saja ya. Nah, jadi untuk unitnya itu adalah seperti ini teman-teman. Nah, di sini kalian bisa lihat sendiri guys kalau untuk baterai di iPhone 13 gue ini udah merah guys ya. Nah, di sini tuh kenapa bisa merah kayak gini? Ini karena udah gue siksa teman-teman. Jadi gue pengen sharing ke kalian kalau misalkan untuk iPhone 15 ini sendiri memang itu lagi banyak gue pakai aktif banget teman-teman. Nah, yang pertama kali gue pengen sharing ke kalian itu adalah untuk iPhone 13 ini sendiri itu kan rilis tahun 2021 teman-teman ya. Jadi kalau misalkan September 2024 ini dia genap umurnya udah 3 tahun, dimana menurut gue secara pribadi ini adalah tahun terbaik untuk pakai iPhone 13. Banyak banget nih alasannya kenapa, karena untuk rata-rata support iOS dari Apple sendiri itu rata-rata 5 tahun ya untuk semua unit. Jadi kalau misalkan dirilis tahun 2021, 5 tahun kemudian adalah tahun 2026. Jadi untuk iPhone 13 sendiri itu masih bisa dipakai maksimal sampai 2 tahun lagi ya, 2026 September guys ya. Nah, setelah itu untuk iPhone 13 ini akan diberhentikan untuk update iOS-nya, kemudian dia akan mendapatkan update iOS minor aja. Nah, jadi kenapa kalau untuk iPhone 13 ini sendiri itu kan sekarang barunya masih ada dan juga sekarang itu gua rasa saat yang tepat bagi kalian untuk beli iPhone 13 ini karena mungkin 2-3 tahun lagi untuk posisi untuk iPhone 13 ini mungkin akan digantikan dengan iPhone base model yang lain guys ya. Nah, tapi untuk sementara ini gue bisa ngeklaim ya dari gue secara pribadi, dari experience gue kalau untuk iPhone 13 ini adalah base model terbaik. Dan setelah gue siksa habis-habisan ternyata dia makin menunjukkan bahwa kenapa sih untuk iPhone 13 ini pantas banget gue beli. Yang pertama kali tentunya dari sisi baterai teman-teman. Nah, di sini gue pengen sharing ke kalian kalau untuk dari sisi baterai bahwa kalau untuk iPhone 13 itu memang nggak kaleng-kaleng. Nah, jadi kalau untuk baterai di iPhone 13 sendiri itu kan dia nggak gede-gede banget teman-teman. Oke, jadi kalau untuk baterainya sendiri di angka 3000-an mAh alias 3200-an teman-teman. Dan untuk RAM di iPhone 13 ini itu adalah 4GB. Yang menurut gue secara pribadi itu semua mendukung segala kebutuhan gue. Mau gue ngedit video, ngedit foto, kemudian take video, main Mobile Legends, main PUBG, main Genshin Impact, semuanya itu bisa dilibas dengan santai aja di iPhone 13 ini teman-teman. Kalau game seperti Mobile Legends, PUBG itu gue bisa bilang merem deh, bisa ditelan mentah-mentah aja sama iPhone 13 ini. Tapi kalau untuk Genshin Impact itu bisa dijalankan dengan baik, tapi kalau gue bilang performanya yahut banget, enggak juga, biasa aja. Tapi layak untuk dimainkan dan tidak menimbulkan semacam gangguannya kalau untuk iPhone 13 main Genshin Impact teman-teman. Tapi karena gue di sini bukan player Genshin Impact, gue nggak bisa kasih ke kalian lebih detailnya gimana. Mungkin yang bikin review tentang lebih detail tentang game Genshin Impact itu mungkin lebih tahu ya. Tapi kalau gue secara sekilas it's fine, aman-aman aja guys. Tapi nggak bisa gue make sure ke kalian itu kalau untuk Mobile Legends ataupun PUBG itu masih keren banget guys ya. Rata kanan semua itu aman-aman aja. Nah, jadi di sini guys ya, gue tuh pengen sharing ke kalian kalau untuk iPhone 13 sendiri itu kan menggunakan chipset A15 Bionic, yang dimana chipset A15 Bionic itu juga dipakai di iPhone 14 teman-teman. Ya, jadi di sini kalau misalkan kalian bimbang nih mau beli iPhone 13 atau iPhone 14, ingat aja dua smartphone ini tuh memiliki chipset yang sama ya kalau untuk varian base modelnya. Jadi gua rasa kalian bisa menentukan sendiri pilihan kalian itu apa teman-teman ya. Nah, jadi dengan baterai 3200 mAh, gue pengen kasih lihat ke kalian untuk pemakaian gue sehari-hari. Di sini kalian bisa lihat sendiri. Untuk baterai di iPhone 13 gue itu ini udah merah temen-temen. Kalian bisa lihat sendiri merah di sini. Gue zoomin dulu guys ya. Nah, ini udah merah. Kalian bisa lihat sendiri guys ya. Nah, di sini baterainya di angka 10% teman-teman. Nah, jadi ini kalian bisa lihat sendiri last charge-nya itu adalah setengah 1 pagi tadi. Kemudian di sini kalian bisa lihat baterai level gue. Jam 6 pagi itu ada berkurang dikit karena gue bangun ya, alarm gue udah bunyi. Kemudian pas masuk jam kerja jam 8 ini udah mulai gue mainkan.
Gua mainin terus gua sempat main Mobile Legends juga sampai akhirnya merah sekarang di angka 10% ya kalau untuk baterai gua teman-temannya. Nah, jadi di sini teman-teman kalau untuk pemakaian gua hari ini tuh screen on-nya tuh 7 jam, dimana kalian bisa lihat sendiri untuk aktivitasnya tuh 44% Mobile Legends, Instagram 31%, sisanya tuh Netflix, TikTok dan lain-lain teman-teman. Dan juga di sini kalian bisa lihat sendiri kalau untuk pemakaian Mobile Legends ini lumayan ya, gue ajakin untuk main game karena gue lagi coba-coba untuk baterai di iPhone 13 gue ini masih oke atau enggak temen-temennya. Dan ternyata dia bisa mampu ya untuk sampai baterai merah 10% pun dia sebenarnya gue push main Mobile Legends tadi itu nggak masalah sama sekali ya pas baterainya udah merah 15%. Tapi ini tidak untuk ditiru, tapi gue sekedar pengen kasih ke kalian kalau misalkan gue pengen push pun sebenarnya iPhone 13 ini masih oke. Kemudian kalau untuk dari sisi baterai health, kalian bisa lihat sini kalau untuk baterai health 94% masih bertahan temen-temennya. Karena sekarang untuk iPhone 13 ini udah gua pakai, jadi gua rasa untuk baterai health-nya itu akan lebih hemat. Karena dibandingkan dengan ibu bos pakai dulu, dia makanya gila-gilaan ya, sambil dicas dimainin, di main Mobile Legends sambil dicas dipakai buat nonton karena kan panasnya berlebihan. Jadi kalian bisa lihat sendiri baterainya itu berkurang 6% ya sekitar 9 bulanan ini. Nah, tapi sejak gua pakai iPhone 13 ini semingguan, gua rasa untuk baterai health-nya ke depan itu akan sangat-sangat hemat ya. Kalau untuk pengurangannya akan lebih jarang turunnya teman-teman, karena kan gue tipikal yang suka merawat iPhone teman-teman ya. Oke guys, jadi di sini gue pengen sharing ke kalian kalau untuk harga iPhone 13 128GB warna hijau sama seperti gue ini teman-temannya itu di angka 10,2 juta, sedangkan tahun lalu gue beli di angka 12 juta ya, 11,9. Nah, menurut gua harga segini itu adalah harga yang paling cocok untuk kita beli, apalagi lo dapat baru, dapat cover garansi, kemudian performanya juga masih bagus banget ya, chipset A15 Bionic, RAM-nya 4GB, kameranya pun bagus banget temennya dengan mode cinematic, itu menjadi salah satu keunggulan dari iPhone 13 pas dia pertama kali keluar teman-temannya. Nah, jadi menurut gue secara pribadi guys ya, dari sisi performa oke. Kenapa gue beli iPhone resmi? Karena gue suka banget ada cover garansinya guys ya. Nah, selain itu kalau untuk dari sisi garansi gue tuh masih aktif sampai 4 Agustus 2024. Jadi tenang banget nih gue pakai iPhone 13 ini guys ya. Nah, kemudian kalau untuk dari sisi kamera, gue memang ngerasain kalau untuk 13 itu kameranya lebih jernih, lebih terang. Jadi dibandingkan dengan iPhone 11 sebelumnya yang sangat-sangat bikin gue suka ya, tapi sekarang udah gue ganti dengan iPhone 13 yang ternyata lebih bagus banget. Kamera di iPhone 13 itu lebih jernih, di saat malam hari dia juga bagus, penangkapan cahayanya tuh lebih keren ya, jangkauannya, dan juga untuk hasilnya lebih jernih dan lebih detail. Jadi gue suka banget menggunakan iPhone 13 ini untuk bikin konten secara berkala temennya. Jadi walaupun misalkan gua nggak ada iPhone 15 Pro nggak apa-apa, gua pakai iPhone 13 itu juga keren banget kalau misalkan pengen bikin konten ya. Resolusi 12 megapiksel, 12 megapiksel, 12 megapiksel, bisa nge-record di 4K 60 frame per second ya. No problem, buat gua semuanya oke-oke aja. Nah, kalau kalian tanya ke gua deal breakernya apa, mungkin dari sisi layar ya, ini masih 60Hz, belum support 120Hz ya guys ya. Tapi bagi gua secara pribadi 120Hz sih bukan sebuah kebutuhan yang urgent banget buat gua, karena 60Hz pun gua masih nyaman banget ya untuk iPhone 13 ini. Jadi so far sebenarnya gua sejujurnya guys ya, nggak ada masalah loh dengan iPhone 13 ini, gua suka banget guys ya. Kalau misalkan kalian tanya ke gua apa sih yang pengen di-upgrade dari iPhone 13, itu gua rasa mungkin baterainya ya. Kalau bisa di angka 3500 mAh atau 3600 mAh itu enak-enak aja. Sekarang kan di 3200-an aja itu bisa mencukupi kebutuhan gua. Tapi kalau misalkan di 3500, 3600, wah keren banget temennya. Nah, so far di sini gua sambil bikin konten, baterainya di angka 8%, kalian lihat sendiri ya, tadi di angka 10-an persen, sekarang di angka 8%. Sampai merah seperti ini pun dia masih nyala, nggak ada masalah sama sekali dengan baterai health di angka 94%. iPhone ini memang udah gue siksa habis-habisan, sebelum gue siksa udah disiksa habis-habisan sama ibu bos. Jadi so far gue bisa nyatakan iPhone 13 ini berhasil melewati penyiksaan kita teman-teman ya. Nah, itu aja yang ingin gue share ke kalian. Buat kalian yang masih penasaran kalau untuk iPhone 13 itu rawan green screen atau enggak, gue tunjukin ke kalian kalau untuk iPhone gue itu tidak ada yang namanya green screen sampai 9 bulan pemakaian ini teman-teman ya. Nah, green screen itu mungkin ya 1:10 lah, atau 1:100 ya untuk iPhone 13 sendiri, karena rata-rata memang banyak kejadian di varian Pro dan Pro Max. Kalau untuk 13 base model itu, apalagi yang hijau seperti ini, udah bukan panel VOE lagi, kecil banget kemungkinan bisa kena green screen. That's why gua rasa buat kalian yang pengen beli iPhone 13 nggak usah takut dengan namanya isu green screen. Jangan terlalu termakan wacana isu green screen teman-teman. Nah, itu aja yang bisa gue sampaikan ke kalian. Semoga kalian mendapatkan manfaat ya dari video tentang iPhone 13 ini yang gue bikin entah yang keberapa kali teman-teman. Nah,
Itu aja yang ingin gue sampaikan. Semoga kalian semua mendapatkan manfaatnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye guys.